Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'. Baiklah, teman-teman sekalian, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Pani Arista dari Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Tazkiyah, kelas karyawan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang laba rugi, mata kuliah Manajemen Keuangan Mikro Syariah yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Agus Siswanto, MEI, AAIJ. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian laporan laba rugi. Pembukuan laba rugi atau bisa disebut juga income statement adalah sebuah laporan keuangan yang menunjukkan pendapatan dan biaya suatu perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya bisa selama 1 tahun atau 1 kuartal. Laporan ini memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan, serta memungkinkan manajemen dan investor untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan bisnis yang tepat. Laporan tentang laba rugi biasanya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pendapatan. Ini mencakup semua sumber pendapatan yang diterima oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti penjualan produk atau jasa, bunga, dan dividen. Yang kedua, biaya mencakup semua biaya dikeluarkan perusahaan selama periode waktu tertentu, seperti biaya produksi, biaya administrasi, dan biaya bunga. Kemudian yang ketiga yaitu laba bersih, merupakan jumlah uang yang dihasilkan oleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Setelah semua biaya dan pengeluaran telah dikurangi, laba bersih dapat digunakan untuk membayar dividen kepada pemegang saham, membayar hutang, memperluas bisnis, atau untuk tujuan lainnya. Laporan laba rugi adalah salah satu laporan keuangan yang paling penting bagi perusahaan karena memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini juga membantu manajemen untuk membuat keputusan bisnis yang tepat dan membantu investor untuk menilai potensi keuntungan dari investasi mereka. Kemudian, komponen dalam laporan laba rugi. Laporan tentang laba rugi income statement mencakup beberapa komponen utama yang menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Berikut adalah komponen utama dalam laporan income statement. Yang pertama yaitu pendapatan atau penjualan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa. Komponen ini merupakan sumber utama penghasilan perusahaan dan dicantumkan pada bagian atas catatan laba rugi. Kemudian, harga pokok penjualan atau HPP. Harga pokok penjualan HPP adalah item baris yang menggabungkan biaya langsung yang terkait dengan penjualan produk untuk menghasilkan pendapatan. Item baris ini juga dapat disebut cost of sales. Jika perusahaan tersebut adalah bisnis jasa, biaya langsung dapat mencakup tenaga kerja, suku cadang, bahan, dan alokasi biaya lainnya. Kemudian ada laba kotor. Laba kotor dihitung dengan menggunakan harga pokok penjualan atau harga pokok penjualan dari pendapatan penjualan. Kemudian yang keempat ada beban pemasaran, periklanan, dan promosi. Yang kelima, beban umum dan administrasi. Yang keenam, pendapatan operasional atau EBIT. Yang ketujuh, bunga. Dan yang kedelapan itu biaya yang lainnya. Yang kesembilan, pendapatan sebelum pajak. Dan yang 10 yaitu pendapatan bersih. Pendapatan bersih ini dihitung dengan mengurangi pajak pendapatan dari pendapatan sebelum pajak. Hal ini adalah jumlah yang mengalir ke laba ditahan di neraca setelah dikurangi untuk setiap dividen. Kemudian, apa fungsi laporan laba rugi? Yang pertama yaitu mengukur kinerja keuangan. Laporan ini memungkinkan perusahaan untuk mengukur kinerja keuangan mereka dengan menunjukkan pendapatan dan biaya selama periode waktu tertentu. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memantau performa keuangan mereka secara berkala dan mengevaluasi apakah mereka mencapai target keuangan yang telah ditetapkan.
Kemudian yang kedua, membantu dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan yang ketiga, membantu dalam perencanaan keuangan. Selanjutnya, kapan laporan laba rugi harus disusun? Adapun laporan laba rugi itu tidak bisa dilakukan per minggu atau per hari, yaitu minimal 1 bulan atau kuartalan, yakni per 3 bulan, atau sering per tahun. Setiap perusahaan wajib membuat laporan laba rugi setiap tahun untuk menunjukkan kinerja keuangan selama satu fiskal. Laporan ini disertakan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian, siapa yang menggunakan laba rugi? Yang pertama yaitu manajemen perusahaan. Kemudian yang kedua, investor. Kemudian yang ketiga, kreditur. Lalu, bagaimana cara membuat laporan laba rugi? Adapun cara membuat laporan laba rugi yaitu yang pertama, kumpulkan data keuangan, pisahkan pendapatan dan biaya, hitung laba kotor, hitung biaya operasional, hitung biaya non operasional. Di bawah ini saya telah membuat sebuah contoh laporan laba rugi. Pendapatan, misalkan penjualan yaitu 50 juta, pendapatan bunga 5 juta. Jumlah pendapatan yaitu 55 juta. Harga pokok penjualan, persediaan awal itu 4 juta, pembelian 6 juta, barang yang tersedia untuk dijual menjadi 10 juta, persediaan akhir 3 juta. Maka HPP-nya yaitu 7 juta dan laba kotor total 48 juta. Kemudian beban usaha. Beban operasional, biaya gaji karyawan penjualan 1 juta, biaya iklan 5 juta, biaya angkut 2 juta, total 1.700.000. Kemudian biaya administrasi. Biaya gaji karyawan administrasi 2 juta rupiah, biaya sewa 1 juta, biaya asuransi 5 juta, total 3.500.000. Jadi total beban operasional dan administrasi yaitu 5.200.000. Adapun laba ruginya yaitu berjumlah 42.800.000. Itu salah satu contoh laporan laba rugi. Kesimpulan, laporan laba rugi adalah ringkasan dari performa keuangan sebelum sebuah perusahaan selama periode waktu tertentu. Dalam laporan laba rugi terdapat beberapa komponen penting seperti pendapatan, biaya, laba kotor, biaya operasional dan non-operasional, dan laba bersih. Dari komponen-komponen ini kita dapat mengetahui apakah perusahaan menghasilkan laba atau rugi selama periode waktu tersebut. Informasi ini sangat penting bagi manajemen perusahaan, investor, kreditor, dan pihak-pihak lain yang tertarik dengan kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, catatan laba rugi juga memberikan informasi tentang margin laba yang dapat menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola biaya operasional dan menghasilkan laba rugi dan menghasilkan laba bersih. Dengan memiliki informasi dari pembukuan laba rugi yang akurat, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja keuangan mereka di masa depan. Jadi intinya, laporan laba rugi sangat penting bagi perusahaan dalam menentukan kinerja keuangan mereka, sehingga dapat membuat keputusan bisnis yang tepat. Demikianlah penjelasan dan pemaparan dari saya tentang laba rugi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian dan terkhusus kepada Bapak Agustiswanto jika pemaparan dan penyampaian saya ini masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf apabila dari pemaparan saya ini ada yang kurang pas atau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Demikian dari saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.